Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video kali ini menambah wawasan kita dalam beragama dan bermanfaat buat dunia maupun akhirat. Amin. Oke, selamat menyaksikan kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaidah itu nopo? Pakem. Sekak ngalor ngidul pakem disebut kaidah. Dijamakno qawaid. Jadi itu bahasa ini. Ini penting kalau aturaken sehingga bener Imam Syafi'i tadi. Pokoknya ngene jong, taruhan itu fisik sih. Mau nak fisiknya meleset lagi mana? Ya itu tadi misalnya waku mulillahi qanitin, kalau sholat ya kudu ngadeg. Mana ada ngadeg itu? Ya ngadeg fisik. Nara iso ngadeg ya lungguh. Tapi nak sing lungguh wis sholat lungguh kok memenuhi rukun syarat ya jenenge muqimas sholat. Ora usah mbok takono kena opo, pokoke ngono jenenge. Napa? Pokoke ngono. Nah, sekarang kembali ke qaim. Qaim itu kalau ingin mubalaghah dijadikan qawam, napa? Qawam karena dalam bahasa Arab kalau lil kasrah fa'alun aw mif'alun aw fa'ulu li kasratin an fa'ilin apa? Badilu kaidahnya berarti wahibin wahab. Kalau mengampuni ghafir, kalau sangat sering ghafar ya. Qahirin qahar, razikin razzaq. Kalau balaghah berarti qaim qawam. Terus Allah menghentikan kamu harus jadi qawamin, harus benar-benar menanggung kebenaran. Nah tentu kita ini tidak sempurna. Ada yang menanggung kebenaran itu lewat mulang, seperti saya, seperti siapa saja yang mulang. Pokoknya menjelaskan. Terus ada yang menanggung itu lewat sampai jadi hukum negara. Itu mungkin pahalanya lebih besar lagi. Karena sampai menjadi hukum negara. Kayak ganjarannya wali-wali dulu yang sampai menegarakan hukum-hukum Islam. Terus ketiga itu memaksa secara kultural, itu juga bagus. Karena ini jadi iktimar, wa'tamiru bainakum ma'ruf. Iktimar itu maknanya konsensus. Nggih, napa? Konsensus jadi hukum bersama. Rungokno tenan. Nah, ora rontok murtad, tapi ora murtad tenan rontok. Mergo yang saya katakan di sini itu dari Quran. Itu macam-macam tentang. Karena ini tidak pendapat saya. Kalau pas seperti ini enggak pendapat saya. Misalnya begini ya, saya sebagai kiai ngajar Fathul Mu'in misalnya, ahakul aulia bitazwid abun, yang berhak menikahkan mauliyahnya yang diwalikan itu abun. Setelah bapak adalah mbah. Itu kalau dalam bahasa ulama fikih itu kriminal bahasa mbah. Nang balik oleh kemudian nak bapaknya mati mbah. Karena mbah itu bisa memasukkan abul ummi. Makanya di fikih nggak boleh bahasanya abun, fa abuhu abul ab. Harus jelas, karena yang boleh jadi wali itu abul ab, bukan sekedar abun. Karena kalau kamu bilang mbah, bisa bias mbah dari ibu. Makanya harus abun, fa'abu, abul ab. Setelah itu nggak ada fa'akhun, sakikun, saudara kandung, surutan seperti itu. Kemudian kiai-kiai dulu, termasuk Gus Wahid, banyak Gus Dur, ya banyaklah kiai-kiai yang soleh itu. Dulu saya pernah banyak cerita lah. Dulu Mbah Hashim itu memang sangat berkeinginan Gus Wahid itu jabat. Sampai pesen pamannya disuruh belajar umum. Walhasil lama-lama itu dinegarakan. Indonesia enggak negara Islam itu sistem aulia itu sesuai yang di kitab. Pasti naif itu tanya. Kalau enggak ada bapaknya, mbahnya rata-rata mati. Dulurin sopo. Sehingga naif saya tahu ngaji lah. Itu rata-rata ya bener karena prosedurnya sudah diundangkan. Jadi itu dari hukum kitab berhasil jadi hukum negara. Mana kau janti negara nemen-nemen negara juga ada ulama itu ya. Okay. Nah, kalau tidak bisa itu dipaksa secara kultural. Ini yang kita lakukan. Orang-orang yang ditakdir punya pengaruh. Begini misalnya dipaksa secara kultural kayak. Ini penting ini semuanya ini karena kan kita kan ingin berstatus qawamina apa? Lillah ya. Kan diulang-ulang ya. Qawamin. Misalnya begini, orang tidak sholat itu fasik, tidak jawab saja. Orang tidak sholat itu kan fasik. Kira sampai yang nonong ras sholat kecil wali sarap, aneh-aneh. Zaman akhir susah sing sholat radarani wali, sing ras sholat malah wali. Waduh, repot. Mau mana aneh, jadab sidik-sidik suaranya jelas tambah gampang jadi apa? Wali. Lah sing fikih ya kok dipasutno mandi. Lha ahli fikih ku mari salah ya ora wali barang ya. Malah ya ahli fikih ya wali ben nak pasut-pasutan menang no. Di
Di Indonesia itu sukses. Misalnya begini, orang di kota atau di mana saja nggak sholat, itu kalau marung kok terkenal pakai ayam tiren, ayam yang nggak disembelih itu nggak mau. Padahal dia fasik, dia fasik. Wes gak sholat, mestinya gak sholat kan cuma menisan mangan batang orang popo. Tapi dia itu tetap mau mangan batang, haram jadi. Itu berani kiai-kiai dulu tuh berhasil memaksa masyarakat yang fasik pun ngakui, nak pitik ratus sembelah itu. Saya itu di Jogja punya banyak kawan wartawan, termasuk wartawan Republika dulu pas jaya-jayanya Republika. Terus saya pernah digojlok, Pak Bah, kiai-kiai itu memang berhasil. Kamu kok tahu? Saya ini peliput kerusuhan Mei apa dulu yang era Pak Harto reformasi Mei. Itu ternyata maling-maling bermadzhab semua itu katanya. Itu yang hilang di pasar Glodok, pasar Senen semua. Itu yang daging halal. Yang haram nggak ada yang dicuri. Ketika ditanya, kok tidak nyuri ini? Kan ada daging, ya di Jakarta kan ada daging babi, daging anjing, macam-macam, landak, macam-macam. Itu dicolong ya wedhus. Tanya, kenapa nyaling dengan halal? Artinya, saya punya teman itu orang Serandaan Bantul. Itu di situ banyak peternak babi. Gak tahu hilang. Sing hilang wedhus. Karena sing nyolong itu jadi madhab. Nak wedhus itu halal, babi haram. Mulane nak nyolong sing halal. Dia itu heran. Berarti kiai Indonesia itu sukses. Nganti maling wis ijek bermadzhab. Wedi dekne nyolong babi. Nyolongnya sing halal. Tapi kok pinter. Tapi rasa dadi maling. Artinya gini, kita secara kultural bisa memaksakan. Bahkan yang fasik pun ikut kita. Saya ulang, yang fasik pun misalnya maling-maling, ya ijek pengikut kiai. Dia tidak mau nyolong babi, asu, itu colong itu. Dia teman saya. Ya di kota kan orang sekuler banyak, Bapak saya ini itu orang Serandaan, wong desa. Di situ kan banyak petani babi. Itu tidak kok coba babi ini, tapi tak pedus nih jero mata kok itu aneh. Nah, kira harus nyolong Bapak. Tapi nak pedus nyolong akeh. Lu kenapa? Karena malingnya jero nak babi itu. Kayak gue ini kan roh nak ngaji gue ibadah terus dong ngaji. Berarti saya pinter. Artinya, itu juga penting. Ya, saya ulang lagi, itu juga penting memaksa masyarakat yang fasik sekalipun ngakui kita sehingga hukum Islam menjadi konsensus sampai yang fasik pun mengakui. Wong fasik padha fasike biasa demenan. Iku nek bojone digowong ya ngamuk. Perkara cara dekne ora bener, bojone wong digowo. Kok iso ndekne udah ora bener kok iso ngomong. Kok iso nyalahno wong jare mergo bojone wong. Ini penting saya utarakan sehingga kita jangan pernah putus asa ngomong terus tentang kebenaran. Makanya hampir ulama itu ijma' fadzakir in nafa'atid dzikra. In di situ bimakna qad atau iktifa khasnya Quran hadzaf. Jadi fadzakir mongko ngelingno sira in nafa'at teman-teman manfaat apa dzikra ngekei kepelih. Sebagian ulama mengatakan kalau in tidak bimakna qad karena kamu anggap aneh wong in sartiyah kok maknane qad. Anggap ae ning ulemumu iku aneh gitu. Ilmune radok lah. Wis susah nek misale kowe nganggep iku aneh. Itu muqabilnya dibuang. Kayak saro bila taqikumul harra wasau bila taqikum basakum. Allah gawe pakaian iku taqikumul harra, menjaga kamu dari panas. Tentu fungsi baju saya juga menjaga dari dingin. Tapi kata wal barda dibuang. Taqikumul harra wal barda. Karena kalau bisa menjaga panas pasti bisa menjaga dingin. Tapi wal barda muqabalahnya dibuang ya, dibuang. Nah, di fadzakir inna fa'ati dzikra juga wa illam tanfa. Makanya di tafsir-tafsir inna fa'ati dzikra wa illam. Kamu harus selalu mengingatkan cek itu bermanfaat atau tidak bermanfaat. Jadi kayak toh harus kudu pidato terus. Tapi nek iku mesti manfaat kanggo mubalek iki. Orane pendengare tapi ning mubalek iso urip bae. Nek iku mesti manfaat ora contone aja iku. Nah iku mesti apa? Manfaat. Kanggo sapa? Makanya menurut saya konsensus ini penting.
Saman kalau lihat sinetron, saya itu kan sering melihat sinetron karena untuk mengukur konsensus hukum. Sinetron itu rata-rata sutradaranya misalnya rapati ngaji atau sebagian di fasek. Itu rata-rata alur ceritanya itu masih benar. Misalnya setan tukaran mbek Pak Kiai, gambarannya yo menang Pak Kiai. Orang kok pepe wong fasik terus gawe contoh Pak Kiai kalah mbek setan. Karena ini sudah jadi konsensus, apa? Pokoknya pantasnya Pak Kiai ku menang gitu. Jadi orang kok pepe sing gawe wong fasik terus gawe contoh Pak Kiai ini kalah. Nah itu makanya ini penting ya, makanya ini qawamin ya, kita harus terus menjaga kebenaran baik lewat mulang, lewat pelaturan pemerintah kayak wali apa? Nikah, paham ya? Atau sampai lewat apa? Konsensus, lewat apa? Konsensus itu jadi hukum ijma. Makanya Allah ngendikan apa? Wa tamiru bainakum bima'ruf. Iktimar itu kebenaran itu harus jadi urusan bersama. Saya ulang lagi, kebenaran itu harus jadi urusan apa? Bersama. Ini penting pola aturakan. Makanya disebut ma'ruf. Ma'ruf itu dikenali. Kalau barang nggak benar disebut mungkar, diingkari. Diingkari itu nggak nyaman apa? Masyarakat itu meskipun fasik pasti tidak nyaman dengan ketidakkebenaran. Itu tadi misalnya orang gondol bojone orang itu pasti disalahkan orang banyak. Termasuk orang yang biasa gondol pun akan menyalahkan. Makanya sampai jadi guyonan itu, jadi anekdot itu. Maksiat apa sing digedingi Allah, digedingi setan. Apa ya demeni bojone setan. Nah, itu mesti Allah murka karena kamu demenan. Biasanya kalau Allah murka kan setan seneng, tapi kali ini setan pun enggak seneng. Ya itu guyonan tapi wong ben mikir gitu. Makanya ini pelajaran bagi kita ya, jangan pernah putus asa. Makanya negara ini penting, masih bisa diselip-selipkan misalnya perda anti perzinaan, anti narkoba, anti prostitusi. Coba barokahnya kiai-kiai telaten ya, ada yang nyun sewu lewat DPR, lewat penasihat macam-macam. Di Indonesia itu sering ada perda atau apa saja yang masih mendukung agama, misalnya anti narkoba, anti prostitusi. Wis sambo tetep ana lah wis pantes-pantese iku ya lonte sing mlayu nek ana Satpol PP. Aja diwalik Satpol PP sing mlayu mergo diobrak. Nah, itu kan malahan. Pokoke piye-piye pantese donya iku badan narkoba mlayu nek ana BNN ya ana polisi aja walian. Polisi mlayu mergo narkoba. Makanya ya yang model begini ini sing dimaksud Kanjeng Nabi, man atau al amir fakot atau ani, waman asol amir fakot asoli. Orang yang melawan pemerintah berarti melawan saya, kata Nabi. Tentu dalam konteks-konteks yang seperti itu, ya, dalam konteks-konteks yang seperti itu. Karena kalau yang seperti itu kamu ngelawan kan ngelawan keputusan agama juga. Karena kebetulan ada aturan yang persis agama, no? Ya persis agama. Ini penting kolaborasikan karena sekarang orang itu sudah tidak mau ngaji jelimet begini. Saya senang keras ngomong keras terus, senang lunak ya lunak terus. Ini gak jelas, gak boleh. Kalau kaji tetap harus seperti ini. Ya. Kita mencontohkan sekian contoh, ya, mencontohkan sekian contoh yang pas. Meskipun kita kecewa. Sama kalau nggak percaya ya, lihat di Bukhari ketika Sidina Utsman mahsyur itu di Imam Bukhari dibabkan babus sholat khalfal muqtadi. Ya, babus sholat khalfal muqtadi. Bab sholat kita harus makmum orang yang bid'ah, orang yang ngawur. Terus itu diceritakan Ibnu Umar itu pernah makmum hajat. Padahal hajat itu gendone ra karuan, serate mau gendone ge. Hajat, anggere ana raya elek itu disebut apa? Oh raimu koyo hajat. Karena hajat itu panglima perang pro kelompoknya Yazid, saudara Yazid yang membunuh Abdul bin Zubair padahal pas sholat di dekat apa? Ka'bah. Itu ketika dia jadi pemimpin di kawasan situ, ya banyak sahabat yang makmum hajat. Ketika ditanya Ibnu Umar kenapa kamu makmum orang sefasek hajat? Ya karena dia hayya ala sholah, dia ngajak sholat, ya sholat itu baik, ya saya mau. Kecuali kalau dia ngajak saya membunuh orang mukmin, ya saya enggak mau. Karena apa? Ibnu Umar ya. Ibnu Umar itu masih punya kepentingan agama yang besar. Bahwa sholat seperti ini, yaitu dimulai takbir, diakhiri salam, terus madhep kiblat, ya ada ruku, ada sujud. Ini harus jadi model yang pakem. Hatta bainal fajir wa sholeh fajir, semuanya harus kembar.
dengan ikhtilatnya orang-orang soleh makmum wong fajir, fajir makmum soleh, maka bentuk sholat ini kembar. Kembar itu sama, no? Yes lumayan kita jaga sholat itu rungokno tenan. Sehingga Nabi nanti ngendikan shollu khalfa kulli barin wa fajirin. Kamu harus mau sholat cek makmum wong fajir, cek makmum wong apik. Mana kita terlalu ngotot jadi imam, mentang-mentang ke paling ahli maca Quran, fikih paling bener. Nanti akan jadi masalah. Sholat ini harus jadi konsensus. Caranya jadi konsensus gimana? Agar wong fase ke sholat kok pas sholat itu bener sesuai rukun syarat, dia kudu gelem jadi makmum. Makmum dianggap ikrar, nak sholat seperti itu sudah sah. Pengalaman buruknya begini kebalikannya. Misalnya ada kelompok tertentu yang nggak pernah menerima kelompok tertentu. Iku kira sholatnya ya aneh tenan. Mergo ora ono konsensus. Akhirnya nggak ada apa? Konsensus. Ulang lagi. Ada banyak kelompok tertentu yang masih firqah dalam Islam. Sholatnya ya aneh tenan. Mergo masjidnya tertutup. Kenapa guys? Masjidnya apa? Tertutup, terus gak menerima kelompok lain. Mana kelompok lain mau masjidnya diumbah. Akhirnya kira sholatnya ya aneh. Aneh tenan. Makanya syaratnya masjid itu harus ada jamaah dan terbuka. Supaya nanti ini kan jadi pelajaran bersama apa? Kebenaran bersama dan jadi pelajaran apa? Sama. Contoh gampang tuh begini. Kita sholat itu sa-Eropa itu bener. Koyo ngalim tenan. Wong sa Indonesia itu ngalim tenan. Wis ngerti nak manut, naat itu kudu padha mek manute, sifat padha mek mausufe. Lho ini cerita nyata. Ada seorang koresponden itu kerja di Palestina pas kerusuhan Gaza. Dia hanya bisa bahasa Inggris. Ditanya, "Anda muslim?" "Ya, muslim." Terus tatakalam bil Arabiyyah la. Dene ngomongnya mau speak Inggris. Ngomong Inggris terus ditanya sama orang Arab. Walhasil singkat cerita, kalau kamu tidak bisa bahasa Arab, lalu Anda kalau sholat gimana? Ya pokoknya sholat saja. Walhasil singkat cerita, si orang wartawan tadi itu sholat. Itu fase at-tahiyyatul mubarakatus sholawat. Jadi naate ya rofa, mergo manute rofa ya rofa terus lillah. Mutada ya assalamu alaina wa ala ibadillah. Ala iku huruf jar, ibadi ya jar. Wong iku dicucuk sama wong Arab. Ternyata Anda fusha. Anda ternyata ahli bahasa Arab, mergo kalimatnya sholat ku ora ono sing salah. Wah, kowe berarti muni ra iso bahasa Arab ku tawaduk tok. Ini cerita koresponden yang kerja di Gaza. Karena tadi konsensus. Wong ra tau maling pitik lah, ku nak sholat nganggo bahasa Arab. Sesuai Eropa. Dia ra paham lah nak sholat ini Rabbi firli warhamni. Wah itu tetap itu luar biasa. Jadi tidak mungkin malaikat gak nganggap kita alim itu tidak mungkin karena malaikat yang di langit itu kan gak diajari seuzon kayak gue kan semuanya khusnuzon. Itu ketika melihat maling sholat atau orang fasik sholat, itu mesti nangis haru. Misalnya Rabbana walakal hamdu ya bener walakal khobar muqaddam alhamdu rofa. Terus mil samawati sifat ya rofa bener ana semoco mil a dadi khal ya bener mil samawati mudhof ilaih jar ya bener wa mil al ardi ya jar ya bener. Terus mujine kurang sempurna. Muji pada Allah itu kan enggak batas langit dan bumi, enggak ada habisnya. Wa mil tamin seimbatu. Malaikat roh arti ini kan nangis suwi. Makanya kemungkinan sholat yang bodoh ditampa itu tinggi asal masih sesuai konsensus. Mulai ke jogeman gede ngomong bodoh asal sholatnya masih tadi pakai terkip yang tadi. Mulai cara kula caci lelan atau terkip salah kudu nang bener no. Iki bahaya nanti. Jadi misalnya caci lek latihan sholat kok at-tahiyyati ojo cung. Ojo iku. Ojo. Tapi ora usah terangno iki rofa mergo mubtada kekangelan no. Kau sangono wis pokoke. Jadi aku bayang nompo mau dadi malaikat terus biji wong salat bodoh. Tapi bareng tak biji kalimatnya ra ono sing lahen, ra ono sing salah. Oh tetap biji A+. Perkara deh. Nah ini barokahnya atau ikhtilatul bardi wal fajir karena sing wong apik jek gelem kumpul wong fajir dalam konteks sholat. Ini sirine kenapa Nabi ngendikan shollu khalfa kulli barin wa fajir. Sekarang banyak orang soleh yang menutup diri, bahwa kumpul wong rasa soleh dewi dan sebagainya.
Itu akhirnya kesalahan tidak menyebar, itu tidak bagus dalam ke depan ini, tidak bagus karena tidak jadi apa konsensus. Makanya menurut saya orang alim itu meskipun tertutup kayak apa harus tetap mengajar. Saya itu orangnya tertutup sama tamu sama tertutup, hanya nggak terbiasa lah. Jadi kalau saya tamu jaluk aneh-aneh. Wong karuan kiai ku ndonga ora pati seneng donya. Tamune njuk sugih. Kene dhewe ku latihan anti donya kok malah. Oh, kiai ku latihan rapati cocok mek pangkat. Mergo kuwatir kena fitnatil jah, fitnahe pangkat. Lho ono calon bupati sowan njaluk dadi. Lah wong kene dhewe ngempet ra kepengin. Nah, susane misale Gus Hafiz terus orang Gus kula dongan saged wae lho kene yo ngempet. Makanya tamu ku ono sisi kurang ajar gitu. Makanya ini sajane kula ora masalah mek tamu, tapi sing ora jenis ngene iku. Tapi rata-rata tamu jenisnya ngene iku. Dosa-dosane dhewe, dekne sing nek mati dosane Pak Yu dongakno sepuro pangeran. Lho kene dhewe ku ya cek mikir di sepuro ta ora. Sembrono. No. Mane cara kula mertamu wong alim pas ngaji wis aman, no. Aman jelas hadise jelas wong golek ilmu wis padang swargane wis. Mertamu kadang gelakno barang, laporum iku ora jelas. Sale lapor utang akeh lagi ini padha wae. Momene lapor diambok bojo, Mas. Wah. Aneh-aneh. Mulon badhe pegatan ngene. Kiai sing diwujud tado ya pirame aneh-aneh. Wong cara kula ora cocok tamu ngono, tamu sembrono. Pemene nek gadang lapor kok, "Ya iya anak kula nunu akal ngene." Kiai dhewe lagi sumpek. Mergo anake ya. Nggih ini kadang diutang duit masjid iso nyaur malah ana tamu. Jojo ngakno disaur apa? Utang. Nah cara kula iku tamu kuwi ora usah matur wis delok wajah kiai wis ngibadah ono ae. Oh aneh-aneh. Ya eling-eling ya dadi kunu qawamin ya. Qawamin maknane sangka kata apa? Qaim. Qaim itu berdiri ya. Kalau sangat-sangat berdiri atau ngambil sikap berdiri di berbagai hal disebut qawwam. Yaitu kata ulama dimulai paling gampang 3. Pertama diajarkan. Kedua syukur-syukur jadi konsensus yang diungkankan oleh kayak masalah wali nikah itu kan luar biasa. Enggak ada naib yang sembrono dalam urutan wali. Kalau walinya ke Malaysia berangkat di atas marhalaten, pindahnya ke siapa, ke wali akrob, wali abad apa ke hakim. Itu tahu semua ada prosedurnya. Padahal rata-rata naib itu ya enggak pernah ngaji. Tapi ini sudah diundangkan. Bahkan nak kiai-kiai desa itu yang biasa ngaji-ngaji kitab tahqiq malah nak hakim ra iso misale ra gelem mergo kawin siri ya muhakam. Muhakam syaratnya ngene. Syaratnya muhakam 2 mempelai harus ngene terus taruhan dasarnya aja sampai zina gini-gini. Kan dibuten. Sehingga tahu-tahu kita ini dikawal hukum. Sama nak ndelok teng Kemenak prosedur haji. Itu ya luar biasa karena disusun oleh ulama-ulama ahli haji. Mikot itu dimulai dari ini, pakaian ihram itu begini yang enggak berjahit gini sampai caranya tawaf, caranya sa'i. Itu detail. Nikah juga begitu. Di bab-bab yang lain ya begitu. Coba betapa untungnya Indonesia zakat apalagi. Sampai zakat di dunia sak miliar mbok lebokno ning WP napa? Basnas ya. Itu langsung keluar kamu harus bayar zakat sekian. Itu di situ itu banyak dokter ahli zakat. Dulu saya termasuk ikut yang menerjemah fikih zakat. Itu di situ tuh orang pinter semua. Itu dulu yang terjemah ya orang-orang alim. Terus dinasionalkan jadi apa? Basnas. Terus nanti yang kampus-kampus kayak UI punya LASIS, UGM ya punya terus. Nah bodoh-bodoh juga ingin bikin biasanya tapi aburadul jadi salah gawe. Sadok kiai ini dengar-dengar ngomong, anak zakat tompo. Barang kiai ini melarat lagi zakat tiga masjid tambah melarat. Tapi apapun itu tuh untungnya kita ini jadi konsensus. Setelah jadi konsensus, presiden gak zakat izin, gubernur izin, bupati izin. Coba kalau kita dulu siru terus, siren apa rahasia terus habis. Barokah ini terbuka konsensus, saiki pejabat nyon sewu. Sing fasik lae ora zakat iku izin. Dadi ruang saku ulama Indonesia iki jos tenan, kreasine iki jos tenan.
maksa wong tapi ra ketara, tapi yo makanya kalau bilang samina atau ana iku cek tenanan cek ora, pancen iktia tauan au karha. Pangeran nek duka pokoke perintahku iki kudu mbok lakoni cek tauan cek kowe nurut au karha. Makanya saya tadi maknani samina wa ta'na itu pokoknya tauan. Akan memang Allah punya tradisi gitu. Kalau sudah melakukan perintah, nah iso cung ya api-apian. Nah ra iso ya tak peksa. Langit di bumi pinter. Timbang podo-podo dipeksa sekolata ataina tain boten Gusti nggih nurut tenan. Soalnya kowe ora paham lah, pokoknya nggih siap. Soalnya apa? Siap. Tangkok soal salah yuk kufrona karobana to. Ya pangeran wis marai ngoten kan ada satu perintah itu yang cara sahabat itu enggak masuk akal. Terus sahabat ini minta ya Rasulullah, Allah sering perintah kita ini masuk akal, tapi kali ini enggak masuk akal, kita enggak akan mampu. Terus ngendikane kanjeng Nabi qulu sami'na wa ata'na. Sudah kamu meskipun enggak bisa melakukan, meskipun enggak paham, bilang saja sami'na wa ata'na. Soal nanti kamu salah dalam perintah ghufrana karobana wa ilaikal masir, kamu bilang ghufrana. Makanya ini penting ya kalau aturakan. Makanya kalau suwun nak anak-anak kecil sholat kok dalam tarkib nahwunya itu salah, saya mohon untuk lafaz-lafaz yang pokok itu harus dibenarkan. Untuk lafaz-lafaz yang pokok ya. Karena kalau ini dibenarkan itu nanti jadi konsensus. Sehingga orang-orang Indonesia yang makmum sudes di Mekah ya tidak janggal. Mergo sudes tetap maca ya alhamdulillah lillahi rabbi arrahman. Itu bagi orang yang ngerti nahwu, kowe misalnya suara apik terus maca banter Masjid Haram. Oh mesti sing pakar nahwu, prakal gramatikal Arab, sale wong Mesir. Ih, rai Jawa kok alime ngono perkara. Terkipe bener ngarep nganti. Padahal ngertine mergo hafalan. Wis ngono-ngono lah, pokoknya sementing konsensus. Saking konsensusnya di Indonesia nganti malingnya mau nyolong asu sing dicolong ku wedhus. Mergo roh nak asu iku haram. Iku malingnya berarti Islami di Indonesia. Tapi ya dia roh, makanya dari wartawan tadi Pak hebat tenan ke Indonesia. Sampai maling sekaruan nyolong wah haram iki mempertimbangkan halal haram. Jadi pas kerusuhan Gus disuking kan dari bantah-bantahan si penjara tadi. Wah itu apa itu? Ini daging sapi, lah itu apa? Ini daging babi. Wah nggak mau saya ditakut. Lo kamu sudah maling? Wah ini haram. Jadi maling nih cek mikir halal. Lu nak ke Indonesia ke ono. Lah wong ra salat kok wong fasik. Ku nak ngawekno anake ngundang kiai. Mulane kula suwun nak sampean duwe wektu, nak ana wong fasik ra salat lah kok acara nikah kamu diundang. Sebaiknya datang. Atau kalau nggak ada uzur wajib datang. Karena dengan Anda datang berarti perkawinan di komunitas orang fasik sekalipun akan pernikahan yang syar'i. Saya ulang lagi ya, kalau kita datang pernikahannya orang fasik pun akan pernikahan secara syar'i. Karena kalau kita datang tahu misalnya suaminya sama istrinya tidak ada hubungan mahram, paham ya? Akad nikahnya juga disahkan oleh walinya meskipun nanti taukil sama kiai. Tapi apapun ini jadi konsensus. Sampai orang fasik pun merasa nggak sah menikahkan putrinya kalau nggak datangkan kiai. Begitu juga urusan jenazah. Orang ratau sholat lah, corok kalau kiai harus datang kalau nggak ada uzur. Dengan demikian cara mengemas mayit kayak syar'i. Coba kalau nggak datang, terus yang teko bandar-bandar narkoba, terus kuburannya dikai ke diara ini ngombenan. Tapi nak sing teko kiai kan tetep ibu-ibu tahlilan. Bodoh morato ora penting. Sementing kultur konsensus syar'i jalan. Salat ae, wong ora tau salat lah iki salat ae. Ora perlu kalau kiai-kiai sing kuper, ora tau salat disolati. Ini kan menjaga konsensus. Nama itu pantasnya disolati ora dikeploki. Wis ngono. Wah, angel temen iki. Harus. Jadi seniati sholat temen juga konsensus syar'i, ora kok nyapati mayit. Ben ngono urusane pangeran dulu. Lah apa mikir mayite? Ora sanak ra kadang ben ta. Tapi kita ini jaga konsensus. Mulane koyo aku ngaji nak rofa yo kok kowe malah maca rofa. Ora mbok maca nasab. Wah, iku ngrusak apa? Konsensus.
Nah di sini ini Nabi ngendikan maro'ahul muslimuna hasanan bahwa indawahi hasanun. Meskipun ada yang mengatakan itu mauquf alam di Mas'ud, nggak masalah. Yang penting itu makalah yang bagus. Kalau ada konsensus sebaiknya orang mati disolati ya sholat. Misalnya soal fasek-fasek lah. Kita jaga nopo konsensus. Nah kaifiyah mayit ya seperti ini. Kita pendem bariku sebebul tungos. Pun aku yang nganggur ya semuni minha khalaqnakum bokonus wis boiling bora. Meskipun ngantem ora niat sunah rasul ning dunya. Ya ngantem kan. Nah misale nek makome kuburane kiaimu kan mergo njen sunahe dibalekno ning kuburan. Tapi nek wong fasik ngantem tenan maksudnya. Nah maca kan kudu grogalane kan apa? Dibalekno anak gurumu. Lah nek wong fasik diantemno. Ini kita bukan punya kepentingan bela siapa? Mayit, tapi kita jaga apa? Konsensus. Selain itu syukur teng Indonesia tuh kalau ada warung terkenal misalnya menyajikan apa tikus atau tiren ayam yang enggak disembelih itu rata-rata enggak mau. Yang enggak mau itu sebagian besar ya orang fasik pun enggak. Karena ini kebenaran jadi apa? Konsensus. Nah, saya itu sering berdoa sama Allah supaya lebih banyak lagi ada kebenaran yang jadi konsensus. Hatta fusak yang ngakui. Itu di Indonesia yang sukses itu mayit, nikah sama makanan itu termasuk sukses ya. Mayit, nikah sama makanan dabaih. Maksudnya makanan apa kayak yang butuh. Nikah sukses Gus Abi. Rata-rata orang fasik yang enggak sholat sing anake pacaran usaha sing kumpul kebelah pas nikah ngundang kiai itu. Lho iya rata-rata. Tapi pidato ora mendesak aku gak kebutuhan ya ora kebutuhan mendesak. Sing mendesak iku mulang apa? Tapi ku manfaatnya gede ya. Eleng-eleng ya, ini penting kalau aturakan. Ini juga bagian dari qawaminan apa? Lillah. Jadi menjaga konsensusnya Allah itu termasuk kamu qaimun bil qisti, kamu termasuk qawam. Ini penting kalau aturakan karena banyak orang-orang yang kadang ya saking kupernya ya, ada orang nggak pernah sholat disolati ora trimo, ora tahu sholat kok disolati. Dia akan kena hisabnya Allah sendiri. Kita sholat itu menjaga konsensus saja. Nak kaifiyate mayit ya disolati. Tentu ya asal dia zaman hidup baca syahadat ya asal dia. Ya. Nanti kalau kita tidak meneruskan tradisi ini, kemudian orang-orang tidak mau nyolati, kemudian orang fasik bikin tradisinya sendiri. Orang mati, tikai gaple, malah pusing. Anda nanti menghilangkan ini lebih pusing. Mendingan ke gelo-gelo sidik teko. Takbir Allahu Akbar. Engkau ndonga itu anak awakmu dhewe kan. Sakae. Wong donga mayit donga ngeper ae kok. Wong dongane in wae wae. Ingkana musinan, nak apik ge jenengan oleh apik. Ketok tapi mboten Gusti. Lah pas wae ingkana musi anak elek, kados nggih. Oh, sing penting ku salat ya, dongane kok wis ning atimu terserah lah. Sementing nggak ada kultur baru yang menandingi kultur ahli hak. Saya ulang lagi, jangan sampai ada kultur baru yang memusnahkan kulturnya ahli hak. Kulturnya ahli hak adalah mayit ya disolati 4 takbir, dipendem, didoakan. Itu kulturnya ahli hak. Kalau ahli hak tidak menjaga kultur ini karena nggak mau datang, kemudian mereka menciptakan kultur baru malah repot. Mungkin sudah sholat ini. Kalau wajah no ini sana untuk barokah haji dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pentingnya nopo konsensus. Ini Sahih Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Sa'id bin Mansur wa Abu Rafi al-Atabi wa Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Muhammad an Ayyub an Abi Kilabah an Abi Asma an Qurban. Ini pentingnya konsensus. Semuanya harus ada konsensus. Ya pokoknya kebenaran itu harus terbuka lewat mulang, lewat takbir atau marojek yang terbuka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Terus dhahir maknanya itu dari kata zuhur itu nampak. Jadi syarat kebenaran itu memang harus ditampakkan. Ya dari ketika ada pangeran liyu dirohu alat dini doharo itu udah harus menang ya. Syukur-syukur menang, tapi yang penting harus nampak. Misalnya Islam di Inggris itu nggak mesti menang, tapi harus nampak bahwa argumentasinya Islam harus lebih jelas,
lebih nampak, lebih mudah makul, lebih bisa diangen-angen ketimbang argumentasi non apa Muslim. Selama ini Islam bisa diterima di Eropa atau di beberapa penelitian di Amerika itu karena argumentasi diutarakan, kemudian ada perbandingan, kemudian Islam terutama di bab-bab tauhid kelihatan lebih unggul. Ya, misalnya logika Tuhan 3 dengan logika Tuhan 1 tentu lebih makul Tuhan apa? Satu. Itu kan masyhur, itu beredar mulai dulu perdebatan Ahmad Didat dan Stanley Fischer itu ketika ditanya, lalu menurut Anda Yesus itu Tuhan nggak Tuhan? Dia makan nggak makan? Jangan-jangan pas Anda sembah pas dia di kamar mandi gitu. Itu kan ekstrim sekali. Itu zaman Imam Ghazali itu sudah punya contoh-contoh unik seperti itu. Meskipun itu guyonan ya. Terus era sekarang modern lebih banyak lagi. Itu masyhur itu di era-era modern itu ada jurnalis Kristen gitu, jurnalis non Muslim juga bisa. Apa betul Muhammad kekasih Allah? Kalau kekasih Allah ngapain pas perang Uhud kalah? Masa kekasih dibikin apa? Kalah. Kata yang jurnalis Muslim, memang Tuhan punya adat gitu, melihat anaknya disalib jadi biarin. Itu kan podo cangkem elek. Tapi itu jadi apa ya? Jadi kebenaran gitu. Karena ya lebih paradok lagi ya. Lebih aneh apa? Jadi ini penting ya. Yang penting kebenaran itu diutarakan terbuka. Makanya saya ini meskipun tertutup, saya ini dengan tamu tertutup. Tapi kalau ngajar terbuka. Saya ngajar di Jogja, saya ngajar di sini. Bahkan sekarang di Jogja itu ada radio dakwah dari berbagai kelompok. Itu macam-macam, ada yang dari macam-macam, mulai yang anti tahlil sampai yang pro tahlil sampai sing sedingan. Itu narasumbernya macam-macam. Saya kategorinya yang sedingan. Itu ikut saya diminta. Ya dia pertanyaannya kalau di kota itu ukurannya itu. Ini jenis yang anti tahlil apa yang pro tahlil? Apa yang sedingan gitu. Karena kalau yang anti betul ya ekstrim betul. Yang pro betul ya semuanya ngeri. Tapi apapun itu kebenaran itu harus diutarakan secara terbuka. Ya sampai zuhur ya lengi-lengi adharo yudhiru idharon atau makanya dikatakan sholat zuhur karena lisidati dhuhiro begitu apa? Tampak. Jelas begitu tampak. Makanya semua kebenaran harus dimaklumatkan. Kata Allah inna fi dzalika la ayah itu bendera atau harus dimaklumatkan dulu. Itu satu ya terus. Ini supaya jelas saya bacakan takbir ya, artinya terdapat. Aliran sesat itu pasti dimulai dari tertutup. Tertutup, kemudian ada justifikasi oleh kelompoknya sendiri, kalau kira atau waktu dianggap zuhur, tengok-tengok di kamar terus, kemudian ada terpilu sidik-sidik. Ini repot, konsensus kebenaran seperti ini repot. Meskipun kita husnudon ya, tentu kita sama kelompok lain husnudon, tapi tetap difatwakan secara syariat itu nggak boleh. Karena kebenaran itu harus terbuka. Kalau itu masih apal ya, takbir yang dikatakan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini komisul khulafa. Jadi setelah khulafa Rasyidin, orang yang dianggap adil, mujadil di situ Umar bin Abdul Aziz. Itu dia kalau ada orang ngaji tertutup, itu dimaki-maki. Dia kan pas itu jadi amirul mukminin, jadi khalifah. Makanya Imam Malik ngaji di Masjid Madinah terbuka. Imam Syafi'i kalau ngaji ya terbuka. Ini mungkin kalau wajah supaya sampean tahu tadi ya bahwa kebenaran harus terbuka. Kenapa kita harus sholat jenazah? Kalau sholat ya terbuka. Biar konsensus, biar cara seperti itu jadi konsensus. Pokoknya kefiahnya seperti itu. Seperti itu. Paham ya? Biar kefiah ini baku, nama? Baku. Misalnya begini, ini kata Imam Umar bin Abdul Aziz. Idza ra'aitum jama'atan yatana jawnasirron fima bainahum bi amri dinihim fasyhadu ala dzalika dhalalun bidatun. Kalau ada kelompok ngomong sendiri di komunitas mereka nggak mau terbuka, itu dolal dan tidak. Karena takutnya tadi kalau salah itu tidak ada kontrol. Jadi kalau salah tidak ada kontrol, kalau dia benar tidak jadi konsensus. Makanya saya bilang, kalau tangga anda itu tidak pernah sholat, kok dia mati asal muslim, kalau anda tidak ada udur sebaiknya nyolati. Anggap saja anda mendukung bahwa kefiahnya sholat jenazah ya seperti ini.
Dan kita menutup dari kemungkinan tradisi baru. Kalau orang-orang soleh datang, ya tradisinya orang mati itu disolati. Kalau kita ada datang, kemudian pakai tradisi berdua, nganggo ceki, nganggo kopek. Paham ya? Jadi anggap saja seperti itu. Maksudnya anggap saja sampai geremung sidik-sidik tidak masalah. Yang penting jaga ini. Terus menyangkut sholat jamaah. Ini yang kata kitab Rahmatul Ummah. Ajma'u ala anna sholatal jamaati masyru'ah wa annahu yajibu idharuha finnas. Jadi kalau kita orang-orang yang fanatik li'ilai kalimat sholat jamaah itu tidak penting. Maksudnya masalah pahala 27, 25 atau apa itu oke lah, itu urusan haknya Allah. Kita dapat 27 atau 25 imami 11. Kan katanya gitu, nah 25 mungkin karena kualitas imamnya. Terus aku untuk lorol lah, sebenarnya sudah penting ya. Sepenting itu kualitas sholat ini terjaga karena karena orang nak keliru kan disemprit. Terus wanowo ketika pelois pokoknya di napa disemprit. Paham ya? Jadi fa'inim tanah ukuluhum minha kutilu alika. Jadi kalau gak mau hari itu harus bunuh. Nah itu ini kita bisa kubro. Yang bedanya madzhab itu begini dok. Misalnya makmum itu hanya satu. Ini yang agak khilaf. Kalau kita makmum satu kan di kanan boleh, di belakang boleh, di kiri boleh. Tapi kalau menurut Imam Ahmad, kalau makmum satu di kiri itu sholatnya nggak sah. Karena ini. Jadi di anak indah Ahmada idza kana al makmum wahidan wa waqafa an yasari imam fa inna sholatahu batilah. Kalau makmum satu kok di kiri itu batal. Jadi harus di kanan atau saja. Berlebihan ono-ono belum sholat itu. Ya. Makanya saya ini cerita, ini pengalaman saya. Saya pernah di Jogja itu ditanya, Gus, kenapa Rasulullah menghentikan mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah dan menghentikan wa in zana wa in saraqa, meskipun dia zina, meskipun dia mencuri atau pernah menzina atau pernah mencuri. Padahal itu kalimat itu kan kalimat yang sakral. Karena tadi kebenaran yang absolut. Saya itu ngomong di mana-mana. Kebenaran yang absolut adalah kebenaran yang siapapun akan ngakui. Saya di mana-mana menyontohkan itu tadi. Anda rektor Al-Azhar, ditanya 1 tambah 1 tetap jawab 2. Anda seorang alim, seorang alama, ditanya 1 tambah 1 ya 2. Lonte ya bilang 2. Koruptor ya bilang 2. Karena ini kebenaran absolut. Kebenaran apa? Jangan karena lonte mengatakan 1 tambah 1 2 terus kamu sebagai orang soleh saya menurut saya 4. Lah kenapa ngomong kembar sampai? Jangan-jangan nanti kalau lonte menilai lu aku ora gelem menilai lu. Mergo wong zina muni rokok. Ini pentingnya kenapa Nabi ngendikan wa izana wa sarqa karena kebenaran absolut mbok wong itu tukang zina mbok maling ya tetap akan sama. Sekarang itu Tuhan itu pasti Allah ndak? Allah sama 1 tambah 1 itu pasti 2. Dan itu orang zina, maling, rektor, imam masjid haram podo. Gua takono wong doli 1 tambah 1 2, takono sudes yo muni 2. Macam kok pepe. Aku mau masjid haram muni 2. Kasus, oh. Karena ini penting saya utarakan. Jadi orang itu jangan memahami hadis itu terus model wong kuper, wong khawarij. Mosok wong zina delokno dadi saksi. Kowe iku kuper, iku goblok kalau sampe cangkeman. Nah khusus-khusus dhewe ora usah fatwa, goblokmu ora mari. Paham? Goblokmu iku ora mari. Kayak wong gelem makmum nek imame iku wacanane apik, fikih apik, kelakuane apik. Sedeng masjid kabeh tutup. Kelakuane apik 100% sapa ora nabi kok golek wong. Kowe kecangkeman itu serape. Kemarin kalau sering jadi makmum itu sepanjang pulau tunjuk nak sholat itu semua kayak apa? Mesti mami sopo kono, tentang cuma demikian. Ini harus cedungan mati ramanti serap penting dong aku mati dewi. Repot teman ngenteni mati ne wong iku. Mau dene amin nomor apa? Saya tengah hati pulau sing wong niku mboten mati. Ya jadi jelas ya, jadi kalau ada agama didiskusikan secara tertutup itu kata Umar bin Abdul Aziz itu dolar sesat karena tadi nanti gak jadi konsensus. Jadi barokahnya konsensus ini luar biasa karena tadi satu masih berkeinginan sekali, masih banyak lagi contoh-contoh kayak tadi ya. Buat orang fasik kalau nikahkan itu ala Islam, buat orang nggak sholat kalau mati ya
jenazah diperlakukan ala Islam, secara Islam. Ini untung sekali. Satu masih ingat Dawi Imam Syafi'i itu, saya punya kitab namanya Ahkamul Quran, itu dikarang Imam Bihaqi. Imam Bihaqi itu Ashabi Syafi'i yang paling ahli hadis. Makanya banyak orang namanya apa? Bihaqi. Itu dia cerita di antara siasa itu strategi mematikan tradisi kebatilan adalah hak itu ada di situ. Karena kebenaran dan kebatilan itu kayak fisika. Orangnya modern, berarti itu sudah modern. Itu tadi. Kalau satu gelas sudah kamu isi batu atau kamu isi benda apa saja, pasti ruangan ini kadung diambil, kadung. Sehingga kalau disoi air, ya air itu nggak bisa mengambil ruangan yang diambil batu tadi. Paham ya? Yeah. Kebenarannya gitu. Kalau sudah kadung diambil, itu yang fase yang benci kita pun nggak bisa ngambil. Kalau saja misalnya gini, di Naruan atau di daerah mana saja, angger mayit itu disolati ngono iku. Kemudian orang melakukan itu terus. Bahkan teman lontenya atau teman gapleknya atau teman cekinya itu nggak bisa merusak. Pasti disingkirkan kan saat acara mati. Aku konconya akrab mau bengi minum bareng. Saya kita urusannya aku pasti oleh keluarganya disingkirkan. Sing kiai sing selawase musuhan nenengan perkara nebek tukang lonte tetap diundang. Lagi ya ini anak mun jadi teko ae. Karena dia nekani gak bela-belani fase ke, bela-belani kefiatnya sholat. Konsensusnya tadi paham ya? Lain jadi ya, ujuk kuarit, ujuk nomor-nomor pintu mesti tak kuarit itu nerokok misalnya. Nerokok. Entah yang khusus, nerokok mungkin ada fatwa sesuai ilmu. Nabi atau dibantah fase, tapi itu dibantah khusus. Lalu rata-rata orang gede ngomong khusus, tapi itu juga gede kualat. Aku tok itu. Nabi atau dibantah wong fasik tapi tahu dibantah. Jadi Nabi bagi ghanimah, Nabi mulai dari Safif biasa ngaji aku kayak Mansur rata kayak. Saya nggak tahu ngaji anak-anak dikai. Kalau wong kuarit ini tidak fair. Yang poinnya banyak sering ngaji tidak dikasih, yang wong nyaran dikasih. Jadi Islam itu aku poin Telkomsel. Lalu Islam itu suwi ben Nabi ra dikai popo sing Islam anyaran. Dikai. Lalu khusus yang menengah air ban. Aku wong-wong sahabat biasa men tapi sing khusus ban. Oleh bantah yo Islamikus. Ma hadhihi illa qismatul urida biha wajhu. Ini tidak bagian sing urida biha wajhu. So golek ridane Allah, tapi ini bagian sing bakas wajhu, bakas ridane Allah. Iya, Nabi kadang. Nanti Nabi cari lagi cari. Pas dia ngomongi idil ya Muhammad cari lagi. Karena Nabi cek yang wama ya adilu dalam akun adil. Mau sok aku adil. Nah aku adil sak dunia orang nasi. Cek bantang. Mahia ismatul urida biha. Nabi cek santai. Ayat manuni ala ahli ardi walata. Mau pengiran sini langit percaya aku kowe orang. Nabi masih ringan saja, masih guyon. Umar tidak terima. Nopo kalau pakai ini. Aku mau cangkem melek tok ngomentari ke khusyuk kan. Cara Umar jadi ini masih penting ya fatwa. Khusyuk lupa. Misalnya terus saja mau khusyuk biasa itikaf di masjid. Terus politik itu rasa menang. Penting para subhat, para korupsi. Padahal perda anti narkoba. Terus yang mengawal kenapa sih Naib pakai hukum Islam? Itu yang mengawal ya DPR Islam. Coba kalau Naib pakai hukum kompilasi modern, nggak mengindahkan perbedaan apa agama. Itu Naib nggak berani loh ngangkatkan perbedaan agama. Suratnya kok kesal. Itu gara-gara dulu dibikin dia. Lawang khusus-khusus ngurun apa itu? Pak Bupati gelem geremeng-gelem. Mau nak wiridan dunia rusak neraka kabeh. Wiridan iku muni subhanallah, wiridan iku jenenge gremeng. Aku tahu Gus jajar wong khusyuk, teko ning acarane. Gus wane kiai tapi gak Islam. Lha piye? Ning acara foto undangane iku wis lanang wedok dadi sitok. Jajar. Padahal ora ngangkat-angkate lagi mau fasik tok. Dunia rusak anak iki rusak. Tapi wiridan opo? Rusak kowe wiridan subhanallah wiridan model opo lho. Terus muni astagfirullah wis liwat. Mulai teko nanti acara men grembeng ngono. Tak kandhani akeh wong mukmin di husnul. Acara teknologi iso wae diedit. Kowe kok ora jejer. Wong cara teknologi yo mungkin diedit ra jejer. Wong kudu wajib.
Sultan kan kan Soetan aja yang kau. Astagfirullah wis kliwat. Aku sudah pengiran kebuka ratus pura kue. Oh, tak ya men. Umpama salah tenan, yo iso kae demo kafir. Umpama dekne ngono salah tenan. Iso wong iku salat wudu iku yo mukafir lebur dosa. Soale wong iku lomo, dosa niku disepuro mergo lomane, mergo macam-macam. Iku ini dosane ra mbok ilingi mukafire kafar. Tutuk ku sing aku. Kalau mau tempat gak serai iso, sumber mana? Batanya ada. Oh, kuarit tuh. Bahaya kang kuarit itu bahaya sekali. Mereka sing diancam wong khusyuk. Makanya Nabi nak ngomong kuarit itu yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal awtan. Wong kuarit itu orang goblok ya Gus Safi. Dia ini nak mateni wong Islam, misalnya wong ekstrim, nak mateni wong Islam itu jadi mergo kafir. Percaya tahlil kafir, ning kuburan kafir, orang Islam zina kafir. Membunuh orang Islam atas nama kafir, tapi sing karuan kafir dibarno. Syarat to. Lah iya sing karuan kafir iku dibarno. Tapi materi wong Islam atas nama kafir. Lucu sing kafir karuan ra tau ning masjid. Dadi materi ini sing ning masjid kok perkara tau maling. Iya tak wis kuali Pak. Malah Nabi Nabi betapa Nabi itu jamiul kalim. Nabi itu ngomong itu nanti kan yuqatiluna ahlal Islam yuqatiluna ahlal awsan. Kan kita harus paradok. Coba mereka membunuh orang Islam gara-gara apa? Dihukumi kafir. Berarti induknya kan karena kafir. Tapi yang kafir betulan. Jadi kalau orang soleh-soleh loh, orang khusuk-khusuk bintun. Ono kiai di mobil loro jari kedunya. Cina di bus limo di barno. Kalau tekan. Lu tak wae. Yo kok ono jenis neraka yakin. Karena haknya orang mukmin itu dihusnudoni, haknya orang mukmin itu dihusnudoni. Wis tetep apa? Wis baru urip wis biasa wae. Ono Islam kedonya dukung. Seneng nyala kok dukung, seneng nganggur kok kowe dukung. Angkare cek Islam wis pokoke sementing layak murubil faksa. Ben wae dukung, wong misale diamuk ben pegatan yo dukung. Dukung terus, wis wae dukung pas sampe pegatan yo dukung, pas bingung yo dukung. Yo bingung terus. Nek ora bontekno malah kok ijek bingung nek. Entekno nek wis bingunge ra iso bali betul. Entek stoke wis. Jadi Sayyidina Ali ku nate nangkep maling. Maling tak dari bareng tak kori jalan. Kok barang iki kok nyolong. Jadi nanti kok nyolong apa terus apa dihukum wis tidak. Berapa dihukum. Ya Ali ngambil kok tak bodoh itu dicol kok. Dari hakim-hakim itu sudah. Iku siap melakukan eksekusi con. Lah mau nganten berkoordinasi ngomong. Jadi saya menangkap dia berdasar omongan dia. Lah saya kira dia mencabut yo malah pena. Jadi gampang. Aku nyekel ya dari omongan itu. Jadi misalnya orang ngaku kamu berzina. Ya wah berarti wong elek zina tuh. Kalau tak bodoh dia orang apik tenan. Mergo lah tapi nek kowe khawarit, pas dene cerita zina mbok ndel, pas muni ora kowe rangan. Lho dasar tekelek isane sudah. Apa bedanya dia ngomong zina ya mau ngaku tok kira roh dhewe. Muni ora ya kowe ora roh. Kenapa pas ngaku zina kowe ngandel? Pas muni ora kowe. Padahal kamu hanya berpegang omongan dia. Waduh, ngurus video nih. Video diedit itu cara teknologi mungkin. Kenapa kowe meyakini dia mergo ora percaya edit? Memang komentar wis sudah kowe bangsa sida iku seneng. Makanya dari saya Jafar Sotik itu, kalau sama orang mukmin selagi masih mungkin ditampilkan benar, kamu harus husnul. Masyhur itu beliau pernah dipisah orang itu. Terus beliau bilang, kowe misoi mergo apa? Mungkin jenengan salah kata. Misal iku ora cukup, salah sing ngrambok roh itu luwih akeh. Tak enteni nganti entek. Ke misal aku mergo salah. Salahku sing ora roh luwih akeh. Lah tak enteni. Nganti oleh misal iku sejumlah salah. Misal terus. Wis entek aku tetep mulai, tapi nek kita orang bar tak enteni. Wah, akhirnya orang ngebuisan sejumlah antai lah Rasul dan putune Nabi gitu wong. Mergo saking isine tak lebih. Itu ulama dhisik iku ya seni ora kok saiki pertuntang berkuat.
makmum wong semua masjid lakukan ini. Lah terus kowe apa kelakuan iki? Saiki pemimpin agak sing fase, lah kowe malah buyute. Biasa. Misalnya kayak gede pemimpin disebutkan hanya dalam hal ini, misalnya kowe ora setuju Boleh sekol yang sebut dalam hal ini FDS sekol, FDS aku rasa setuju ning desa-desa. Nah ning kota ono ya kabeh. Ane kota udah seneng, mergo Pak Mboke udah ora mulai. Anake tak ning omah malah nakal. Tapi boleh sekol itu solusi ning kota. Ning desa madrasah wae mulai. Mesti wis rontok malah. Anang desa-desa perkara anak ape kon nangar itu nak mulai akhiran. Saya tinggal anak ape kon kewangi arek cewek-cewek kon isa-isa mulai sore kan. Jadi nentang itu macam-macam kepentingannya beda-beda. Ya, tapi kamu harus fair kalau kamu nentang konteksnya sebutkan jangan semuanya konteksnya sebutkan dalam konteks di kampung atau di daerah yang ada madrasah kita nentang tapi daerah yang nggak ada madrasah di Jogja di Jakarta itu full day yang di komunitas muslim itu malah ada madrasahnya ya pendak di SMP-nya malah karena kalau pulang nggak ada madrasah dirinya justru kalau di SMP ada sing tinggalnya hafid-hafid itu sebagian santri ikutikan malam mulang kan sekarang banyak hafid-hafid itu yang ngajar di sekolah SMP ya. formal ya digaji musak jamnya berapa? Saya tahu nggak ada sih santri itu buat dia mulang 5 SMP berarti saya ketahui ke 5 orang kayaknya tentang full day itu dia cinta waduh iya gitu ya tapi ya harus kamu sebutkan dalam konteks itu ya sudah seperti itu dalam konteks ini ya. Jadi misalnya aku juga ngaji fadilah ngaji, oke untuk fadilah, tapi nak fadilah ngendarno bojo, wah ya kena kayak jadi akan tersangka, akan terpuji sesuai. Ya sesuai itu nih. Bab api ngaji, api, enak bab ngembarno bojo. Jadi kayak seperti itu harus jelas. Jadi kalau dalam Islam itu harus apa? Jelas ya, idza ra'aitum jama'atan yatanajawna sirran fi ma bainahum bi amri dinihim fasyhadu anna dzalika dhalalun wa bid'atun. Jadi kalau agama didiskusikan secara tertutup, itu pasti hanya melahirkan kultus, kultus mitos. Coba orang-orang thariqah yang tidak thariqah yang mutabar, sing aneh-aneh, nganggep wong wali ku ora salat. Jadi salat itu mau kulit, iku ilmune lagi do kulit urung nduk. Jadi sing ora salat ilmune do jero, sing salat lagi kulit. Mereka ngomong ning komunitasnya rata wono kontrol. Gak repot tapi gini sholat kangelan-kangelan bener caranya kok. Karena coba kalau mereka mau diskusi terbuka, mau betul masail misalnya, kita tanya madzhab itu Qur'annya apa, hadisnya apa, gak wani kan? Coba kalau anda ini bagian dari tradisi Islam, coba sebutkan Qur'annya apa, ayatnya apa, terus hadisnya apa, bahwa kalau anda benar, kamu nih jari ini. Gak berani, jadi kalau ada yang bulet-bulet itu mesti tertutup. Makanya ini kita harus biasa ngaji si terbuka seperti itu bahwa kita takbirnya kita utarakan argumentasinya karena Allah itu kan zat yang nggak tersentuh itu pun menyuruh Nabi dan disuruh memaklumatkan, disuruh mengumumkan. Makanya tidak mungkin kita manusia ini baik gitu karena Nabi saja disuruh mengumumkan, memaklumatkan harus diumumkan. Sampai Nabi itu harus ngaku Nabi, orang alim harus ngaku alim. Masyhur itu di Fathul Bari kalau kamu alim harus umumkan. Coba sekarang sama pikir, bakul pitik wani keplang di sini jual pitik. Rongsokan itu wani di sini menerima rongsokan. Akhirnya ditulis di sini menerima pengajaran Fathul Qorib. Dalam kurung nggak dijamin benar. Coba kita ini tertolong karena ada bidan ditulis di pertigaan bidan siapa kita mau ngaji itu kesulitan akhirnya ditulisi di sini mengajar tafsir Jalalain sanad muttasil jadi kowe nganti radhi santri kurang promosi gak apa-apa sejarah ini pamer Allah. Lah kok nak kira keramat tetep ora ono sing ngaji kan nasib. Urusan nasib. Sebenarnya masih mangan gitu. Jadi menteri masih mangan lek. Jadi
Saya menerima dongo ini. Itu dulu biasa. Makanya kata Fathul Bari yang nyari Bukhari itu, saya masih hafal takbirnya. Di antara keharusan orang alim itu yusyahidu nafsahu bil alim. Kayu khodumihu. Jadi dia harus memperkenalkan diri kalau dia alim supaya diambil ilmunya. Tapi bukan niat sombong, ya itu tadi. Berita dia supaya khodu ilmu. Karena semua nabi yang mengumumkan saya ini nabi. Nabi itu kan dari kata naba, tukang cerita, menceritakan informasi dari Allah. Dia harus mengumumkan, beliau harus mengumumkan kalau dia nabi. Terus memaklumatkan kalau Allah memerintahkan ini. Makanya pertama beliau jadi nabi, ya naik ke Gunung Sofa. Ya Bani Abdi Manaf ini dipanggil. Saya umumkan bahwa saya ini nabi. Oke, gak apa-apa, mulai mondok, umum nang masjid. Bahwa kiai baru telah datang. Misalnya dengan potensi penyesatan sekian persen, potensi kebenarannya sekian. Tapi udah umum. Bener enggak? Jajalnya aku ini. Dicoba. Lu enggak teknya bener, ini cerita tek. Idza dhuharatil fitan wal bid'ah fal yudhiril alimu ilmahu wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Jika zaman akhir fitnah sudah banyak, macam-macam wis banyak, fal yudhir mongko wajib ngetokno sapa al alimu ilmahu. Orang alim harus menampakkan kealiman. Kalau ndak malah kena laknat. Lupanya saya datang ke khusuk, keseluruhan umur khusuk orang keramat. Dengan PT keramat bener aku bener. Orang alim itu harus, tapi yang enggak punya hadun nafsi. Ya enggak ingin, ya pokoknya enggak ingin hadun nafsi. Semulang-mulang, saya pengen dicucuk uang di rumah mati. Soalnya tuh kamu layu nyucuk, surah penting pulang. Lihat-lihatnya guys. Ya karena tadi kalau ilmu itu tidak zuhur, pasti ya bener Imam Bayhaqi tadi. Jangan-jangan ruang ini dipakai yang lain. Tadi misalnya kamu benci orang fasik mati, kamu tidak nyolati, orang soleh tidak nyolati semua. Kemudian teman-temannya fasik datang, bikin kefiah baru memperlakukan jenazah. Habis gitu. Makanya kata Imam Syafi'i yang dihikayatkan Imam Ghazali, Imam Bayhaqi badru kalamina, saunu kalami wirina, maksud badru kalamina, saunu kalami wirina. Kalau omongan kebenaran diomongkan terus, nanti ini menutup ruangan omongan batin. Tahu aja kayak lain-lain itu kok. Kiai-kiai alim itu wong fasik dijajai lain-lain wong maling dijajai lain-lain. Sehingga kabeh kalimat lain-lain. Koruptor lah itu nak wiridan lain-lain. Bingung setan. Coba kalau orang fasik gak kita ijazah lain-lain wong sing wiridan lain-lain wong soleh kok. Wong fasik di wiridan dhewe, sesuk haliloya malah repot ya. Paham ya? Mulane wong itu mikir. Ojo mau nuruti khawarij. Aku udah fasik mari gak serga-ser biasa ngono. Pasrah dia, sebenarnya nuruti wong koyo kowe mbek bojomu dhewe ra sreg. Wong jenis ra sreg mbek imam masjid yo ora sreg. Kowe kanca semaan yo ra sreg, jan uteke selek. Wong jenis ngene iku ra kowe ngene. Gak sreg. Mbak setan sing sreg ngono. Wong jenis ngene iku sapa dikomplain wae. Takono kanca dagang yo apa komplain. Ini penting, makanya Rasulullah kadang ngendikan wa inzana. Itu bukan berarti mensejajarkan orang zina sama orang soleh, enggak. Dalam konteks tertentu, misalnya konsensus absolut kebenaran dari Allah itu kan absolut. Kalau orang fasik minta wiridannya kita kasih lain-lain. Karena kalau kita enggak repot, kalau mereka punya wiridan baru malah habis kamu. Sama orang fasik mati, kamu udah datang, mereka fasik atau sholat, bisa musuh kiai, kira kok. Terus teman-temannya fasik datang dengan kefiah sendiri dengan cara dia udah ngilangi adat itu kewangelan, kok ono fasik meneh ngono meneh kiai peteko ketinggalan zaman model kiai wis. Tapi barokahnya rata-rata kiai soleh wali-wali soleh sampai sekarang pokoknya mati ra salat ya udah teko ya udah nyolati santai. Akhirnya wong teman-temannya fasik bae malah ibu-ibu melok salat. Kok kancane mati kok kabeh salat. Akhirnya terpaksa ibu-ibu sholat. Akhirnya muni ya kaya kan jadi ya kayu ya ayu saya juga sama ini. Ya ini perlu saya utarakan supaya orang itu jelas. Makanya Nabi itu ngendikan apa jogeman gedeng wong fasik. Wong fasik itu dibina, rasa mbok gedhi. Ya semua itu proses. Masyhur itu Abdul Hasan Asy'adili di antara thariqah madzhab Syadziliyah kan
ilzam jama'atal mukminin wa in kanu usotan fasikin. Ilzam jama'atal mukminin wa in kanu usotan fasikin. Komunitas Islam harus kamu pegang meskipun mereka usotan fasikin, meskipun mereka ahli maksiat. Karena kita masih butuh konsensus tadi. Coba sekarang Indonesia, sampai hitung saja. Kenapa kita mayoritas? Karena yang fasik kamu hitung. Coba kalau dihitung yang soleh kok, mayoritas enggak kita? Oh minoritas kan? Biar kita mayoritas udah ngitung. Wong fasik. Jajal ora hitung. Misalnya kene sing fasik pirang-pirang. Untuk fasik harus zina loh kan. Mengeluarkan sholat subuh dari waktunya itu sudah fasik. Utang di atas asetnya fasik. Jadi yang di sini yang di ngaji jalanan sing bobo soleh. Mayoritas. Misalnya sing biasa khataman, dongane donga khataman. Padahal dipenculoti. Ayo, pasek koporan. Tapi anggapnya ngono ora fase wis biasa wae. Mulane aja geman ada mau khataman Quran sing api muni semaan aja, ora usah muni khataman. Ora mesti khatam. Menculot. Pemana sing ngundang wong awam penculot padha wae. Haji bontot. Ora ada takoki, iki kalau udah khatam pokoke semaan nonton pagi. Nggih semaan. Khataman ora mesti menculot. Nggak semana mesti orang sing nyemak, bekas hatam ora supaya. Oh, dan pokoknya setuju ya, pokoknya sementing jaga apa? Konsensus 3 tadi ya. Ya mulang, syukur-syukur diundangkan. Ketiga yang paling mendesak ya, syukur-syukur jadi kultur. Kalau jadi kultur tuh hebat betul. Kayak kasusnya tadi, lonte maling itu kan, meskipun mereka lonte maling itu kalau mereka anak-anaknya tetap dengan cara apa? Islam. Kalau ndak habis. Kalau mereka mati ya dengan cara Islam. Kalau tidak malah hebat Imam Bayhaqi. Kalau senang Imam Bayhaqi itu kata beliau kita mentradisikan kebenaran itu anggap saja kayak ilmu fisika. Kalau ruang ini sudah diisi, pasti yang lain nggak bisa isi. Kalau ruang ini sudah kita isi, pasti yang lain tidak bisa isi. Jadi barokahnya itu tadi. Coba orang-orang fasik itu kalau mati ala kiai apa ala orang fasik? Ala kiai. Karena ini ruangan yang sudah menutup rapat-rapat. Kemungkinan mereka mengisi ruangan itu, paham ya? Tapi kalau kita yang ngambil itu, ngambil tradisi mensolati orang fasik, ruangan ini kan jadi kosong lagi, Pak. Dan bisa diisi mereka. Ada uang ngaji adino abdul waladina, di mana kita mengatur strategi nganggo akal cuma itu. Orang stroke, zaman sholat, zaman urip ini untuk kiai gudeng. Malah tahu ngurusoi masjid, gak serak biasa. Ini pokoknya perintah pangeran, anak orang mukmin itu mati. Kalau kini ke sholat itu nggak mau diwujud kena. Wong gue pas sholat mau Fatihah ihdinas siratal mustaqim, sing donga ya kowe kepentuk dalan sing lurus. Terus kowe kok maca sholat sama sholli ala sayyidina Muhammad. Terus Nabi ngendikan sing maca selawat ning Nabi diganjar pangeran. Sing diganjar kowe ta maji itu maca selawat kowe. Kan yo kowe apa kowe mau sholat, mengunggu kowe maca selawat itu ganjaran. Maka ini penting saya utarakan supaya kita ini tidak sok-sokan ya. Terus yang zalimul nafsi pun potensi dimaafkan sama Allah. Asal dia tobat, dan tobat itu sama Allah nggak ada batasnya. Malam yuhur kiri sampai apa? Nafas apa? Terakhir. Dan kadang orang itu sebetulnya nggak niat tobat, cuma ada perilaku tertentu sing dadian Allah itu simpati. Itu juga banyak yang diterima tobatnya Allah. Makanya kata ulama-ulama itu, istighfar itu tidak syarat diampuni. Yang menjadi orang terampuni itu kehendak Allah. Istighfar itu bagian kecil dari syarat-syarat itu. Bisa saja orang tanpa istighfar tapi diampuni Allah. Misalnya Allah dawuh wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu bukan liman yastaghfir tapi liman yasha. Contoh masyhur kan, kamu pernah dengar kan ada orang nakal itu, mumisah itu ya kira-kira lonte atau apalah. Dia datang pulang ketika melihat anjing ngeleti pasir, dia berpikir ini kehausan kayak saya. Kemudian dia turun ke sungai memberi minum anjing itu, kemudian Allah memaafkan dia karena itu. Pas itu di semua hadis riwayatnya dia tidak pernah istighfar. Telah punya perilaku yang menjadikan dia diampun. Banyak enggak seperti itu? Banyak, makanya wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Mayasa itu ya yang digedaki Allah. Bisa saja kalian ini sering istighfar tapi enggak dimaafkan Allah. Tapi delala punya satu perilaku yang cara Allah itu penting, kemudian
dimaafkan. Kayak Saharatu Fir'aun itu dia tidak pernah istighfar, tukang sihir Fir'aun. Dia diampuni Allah dikasih iman tuh gara-gara jadi wong Jogja. Terus ngono tok. Coba itu kan unik. Dia tidak ingin diampuni Allah, tapi adalah dia sebenarnya satu perilaku yang menjadikan Allah itu simpati, yaitu kesopanan dia dengan Nabi Musa. Imma antulkiya wa imma annakuna nahnul. Nabi Musa juga bilang qala bal alqumu go jenengan riyen mawon. Akhirnya sakit, nggih nak ngoten. Jadi makanya sampean jangan putus asa. Makanya keliru sekali kalau kita bilang diampuni Allah nunggu istighfar. Enggak. Tentu istighfar penting, kita sepakat. Istighfar itu penting, kita sepakat. Tapi itu tidak satu cara-caranya Allah untuk orang bisa diampuni. Nabi misalnya yang ngendikan ana wa kafilul yatim kahateni fil jannah. Coba. Orang sering istighfar sama kafilul yatim, kira-kira surganya cepat mana? Cepat kafilul yatim meskipun enggak istighfar. Kalau istighfar terus tapi medit ra karuan. Tak jamin pun rokok alamatnya medit jelas nih rokok aku roh. Menurut saya enggak akan benar pendapat Khawarij atau pendapat Islam yang keras bahwa orang dosa besar itu keluar dari Islam. Karena ketika Allah mengatakan, kemudian aku pilihkan kitab ini, tak kasihkan orang-orang yang saya pilih. Itu diantara yang pertama adalah meskipun mereka sebagian tetap zalim. Artinya tetap zalim itu tidak menjadi dia keluar dari status Islam. Paham ya? Sekarang saya tanya, yang dikatakan warga Indonesia itu siapa? Ya siapapun yang bergeografis di Indonesia, lahir sebagai akte Indonesia, ya orang Indonesia. Kemudian ada yang penjahat, ada yang maling, kita penjara. Apa dia keluar dari kebangsaan Indonesia? Enggak kan? Sama ketika orang Islam menjadi zina dan fasik koruptor, keluar dari Islam enggak? Enggak. Karena Allah tetap bilang faminhum. Apa? Faminhum. Jelas ya? Wes kayak gak ngarah Khawarij. Kenapa? Kalau Khawarij cara berpikir itu ekstrim. Setiap dosa besar itu mengeluarkan orang dari status Islam. Oh, itu bahaya sekali. Karena nanti kalau itu iya, kita akan kehilangan banyak orang nopo Islam. Makanya Nabi nanti ngendikan, saya berharap yang nanti masuk surga dari umatku itu separuh, 2/3. Itu kata ulama-ulama. Kalau kita pakai mazhab Khawarij, orang Islam itu tidak sampai 1/3. Karena banyak yang keluar dari Islam. Duwe keris gak Islam, duwe akeh ra Islam, nglakoni jimat gak Islam, nyekel patok gak Islam, dosa gede gak Islam, korupsi gak Islam. Terlalu banyak yang kita usir dari Islam. Lalu kita ngusir atas nama apa? Coba. Kalau atas nama Tuhan, kamu tidak Tuhan. Atas nama wakil Tuhan, Tuhan tidak pernah mewakilkan ke Anda. Orang-orang mandate. Yang kita tahu dari Quran ya ayat ini, tsumma awrasnal kitabal ladzi nastofaina min ibadina. Kemudian kitab ini tak kasihkan orang-orang yang saya pilih, dan orang yang saya pilih itu faminhum zalimul li nafsi, dan sebagian dari itu adalah orang zalim, dan itu jelas bagian dari itu. Artinya keluar apa masuk? Keluar apa masuk? Masuk. Meskipun ya yang zalim tetap berstatus zalim, kayak warga Indonesia, ini semua warga Indonesia. Paham ya? Yang maling ya tetap warga Indonesia, meskipun ya tetap maling. Jelas ya? Betul gitu. Makanya ahli sunnah itu pendapatnya falam nukafir mu'minan bil wisri. Kita tidak akan mengkafirkan orang mukmin hanya karena melakukan dosa. Kenapa ya? Karena Allah bilang faminhum setengah sangking itu masuk bagian. Dan itu luar biasanya Allah disebut istofaina. Tetap orang-orang pilihan. Maka ini penting saya utarakan supaya kita ini tidak sok-sokan. Terus yang zalimul nafsi pun potensi dimaafkan sama Allah. Asal dia tobat, dan tobat itu sama Allah nggak ada batasnya. Malam yuhur kiri sampai apa? Nafas apa? Terakhir. Dan kadang orang itu sebetulnya nggak niat tobat, cuma ada perilaku tertentu sehingga dadian Allah itu simpati. Itu juga banyak yang diterima tobatnya Allah. Makanya kata ulama-ulama itu, istighfar itu tidak syarat diampuni. Yang menjadi orang terampuni itu kehendak Allah. Istighfar itu bagian kecil dari syarat-syarat itu. Bisa saja orang tanpa istighfar tapi diampuni Allah. Misalnya Allah dawuh wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu bukan liman yastaghfir tapi liman yasha. Contoh masyhur kan, kamu pernah dengar kan, ada orang nakal itu, mumisah itu ya kira-kira lonte atau apalah. Dia datang pulang ketika melihat anjing ngeleti pasir, dia berpikir ini kehausan kayak saya. Kemudian dia turun ke sungai memberi minum anjing itu, kemudian Allah memaafkan dia karena itu. Pas itu di semua hadis riwayatnya dia tidak pernah istighfar. Terlalu punya perilaku yang menjadikan dia diampun. Banyak enggak seperti itu? Banyak, makanya wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Mayasa itu ya yang digedaki Allah.
Bisa saja kalian ini sering istighfar tapi nggak dimaafkan Allah. Tapi delalah punya satu perilaku yang cara Allah itu penting, kemudian dimaafkan. Kayak Saharatu Fir'aun, itu dia tidak pernah istighfar, tukang sihir Fir'aun. Dia diampuni Allah, dikasih iman tuh gara-gara jadi wong Jogja. Terus ngono tok. Jadi pas mau duel adu sihir. Iku delalah dekne mendingan ya. Qalu ya Musa imma antulqiya wa imma annakuna nahnul mulkin. Monggo jenengan riyen napa kula riyen. Dadi gara-gara dekne didikan Jogja niku. Lah wong ape duel, mestinya tarung itu semakin cepat mengambil kesempatan kan semakin menang. Ini sudah jelas tarung. Ngapunten jenengan riyen napa. Lha iku pangeran itu terus simpati. Wong kok sopane ngono apa? Akhirnya Allah memberi iman gara-gara apa? Imma antulqiya wa imma annakuna nahnul mulkin. Monggo jenengan riyen. Lah Musa juga Allah juga enggak terima kalau nabinya kalah sopan. Sehingga Allah memerintahkan Musa adalah sopan. Mboten jenengan mawon. Jadi Nabi Musa qala bal alqu. Jadi Nabi Musa enggak jenengan riyen mawon. Jadi coba itu kan unik. Dia tidak ingin diampuni Allah, tapi adalah dia sebenarnya satu perilaku yang menjadikan Allah itu simpati, yaitu kesopanan dia dengan Nabi Musa. Imma antulqiya wa imma annakuna nahnul. Nabi Musa juga bilang qala bal alqu monggo jenengan riyen mawon. Akhirnya sakit, nggih nak ngoten. Makanya Fir'aun itu mangkelnya bukan main. Ketika pertunjukan itu akhirnya kan Saharatu Fir'aun kan kalah. Setelah kalah langsung iman. Maka kata Fir'aun, ini jelas Musa itu guru kamu. Cuma pura-pura saja kamu pro saya. Lah buktinya apa? Jare buktinya tadi monggo-monggonan gitu. Makanya Fir'aun bilang innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Wah, itu mesti Musa itu gurumu. Padahal ya gak kenal sama sekali. Cuma gara-gara monggo-monggonan tadi itu akhirnya terus pikirannya Fir'aun. Wah, mesti harus kenal suwi mau gayane tok. Mergo gara-gara monggo-monggon monggo jenengan riyen. Mboten monggo jenengan. Jadi makanya sampean jangan putus asa. Makanya keliru sekali kalau kita bilang diampuni Allah nunggu istighfar. Enggak. Tentu istighfar penting, kita sepakat. Istighfar itu penting, kita sepakat. Tapi itu tidak satu cara-caranya Allah untuk orang bisa diampuni. Nabi misalnya ngendikan ana wa kafilul yatim kahateni fil jannah. Coba. Orang sering istighfar sama kafilul yatim, kira-kira surganya cepat mana? Cepat kafilul yatim meskipun enggak istighfar. Kalau istighfar terus tapi medhit ra karuan. Tak jamin pun rokok alamatnya medhit jelas nen rokok aku roh. Wis jelas. Al-bakhil itu qaribun minan nar, jelas alamatnya deket-deket situ lah, paham ya? Wis jelas as-sakhi qaribun minallah, qaribun minan nas, baidun minan nar. Nah al-bakhil baidun minallah, baidun minal jannah, qaribun minan nar. Jadi wong medhit itu ya deket-deket situ alamatnya sudah jelas deket-deket neraka. Ana wa kafilul yatim kahateni fil. Berapa? Apa semua yang dimaafkan Allah Nabi nyebut syaratnya istighfar? Kebanyakan malah enggak. Orang alim misalnya. Makanya orang alim kalau jarang istighfar kamu enggak usah iri. Orang alim tuh mulang tok, itu langit bumi mintakan ampun. Wa innal alima lastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta khitan fil bahr. Orang alim itu otomatis dimintakan maaf oleh langit dan bumi sampai iwak ning laut. Mengapa jendur aku sebab jarang istighfar? Aku sing istighfar is akeh sembrono. Langit bumi no. Mulane kula nu jarang istighfar bukan karena saya sombong, memanfaatkan istighfar mereka, no. Dan saya yakin itu lebih mandi timbang istighfar saya. Mun koman fi samawati nglebokno Jibril, Mikail, orang-orang keren, no, makhluk-makhluk no, keren. Saya baru cari hadis yang wa innal muta'allim sing ijek belajar tapi belum ketemu. Nanti kalau ketemu tak kasih tahu apa? Karena hadisnya yang saya baca masih wa innal alim apa? Orang alim jadi agak ketat. Nah, nanti kalau sudah ketemu wa innal muta'allima. Wah, nanti dicari. Tapi pasti palsu kalau ada itu. Karena semua tagnya itu apa? Alim. Atau ya kamu alim dibanding yang di bawahnya. Ya semoga itu masuk apa? Jadi dibanding orang Papua kan harus alim. Saya ulang lagi ya, ini penting sekali. Jadi latihlah jangan punya gerakan takfiri orang lain dianggap kafir, orang lain dianggap kafir karena Allah tidak pernah mengusir hambanya. Meskipun apapun salah dia, kata Allah tetap faminhum. Apa? Faminhum. Hum itu rujuknya ke yang depan. Jadi termasuk orang-orang yang saya pilih adalah faminhum zalimul li nafsi. Tetap dia di arena itu. Nisbatnya Islam ya tetap di area
Islam itu. Meskipun yang ya kayak warga Indonesia coba. Warga Indonesia itu siapa? Yang terlahir di Indonesia dan berKTP berkartu keluarga Indonesia sudah. Nanti tentu yang bajingan tetap bajingan, yang koruptor tetap koruptor. Tapi menjadi warga Indonesia atau keluar dari warga Indonesia? Tetap warga Indonesia. Kira-kira seperti itulah analoginya. Tetap istofaina tapi tetap berstatus faminhum dhalim. Tapi rujuknya kan tetap faminhum ikut setengah saking alladzinas tofaina. Mulane ngaji sing tenanan, kowe ora usah anut khawarit. Khawarit itu apa ngamukan. Sidik-sidik wong liya salah yo apa-apaan. Lho saya juga mangkel be wong dhalim. Semua orang soleh mangkel be wong dhalim, tapi ya dihukum saja. Misalnya dalam Islam ada qisas, ada ada haddul qadzaf, haddus sarika. Ya hukuman saja, tapi hukuman itu tidak bisa menghilangkan status. Ya sama seperti manusia tetap manusia, meskipun apapun dia ya manusia. Ya tadi misalnya manusia itu siapa? Ya manusia itu ya manusia. Terus kamu bikin orang yang standar ideal manusia adalah yang berperilaku baik, yang enggak pernah salah. Kemudian kalau Zaid itu maling berarti tidak manusia. Terus barangnya apa? Ketek. Tidak bisa, makanya kembali lagi dinul aja. Kamu bikin definisi manusia itu tidak usah seangkuh itu. Manusia seperti ini manusia ya sudah, maling ya manusia, orang soleh ya manusia, orang sedengan ya manusia. Lelaki itu apa? Yang punya alat kelamin penis itu lelaki, titik sudah. Sehingga nanti warisannya ya dia lelaki. Sholatnya dia bergaya. Kamu tidak usah bilang gini, lelaki adalah yang cakap memimpin, yang maco, yang kuat. Jika kalau tidak seperti itu namanya perempuan. Terus kamu membolehkan yang seperti ini jadi makmumnya perempuan. Imamnya perempuan sing maco. Kacau enggak kalau agama nuruti logika-logika itu? Enggak, jawab aja. Kacau. Lalu lucunya sekarang banyak kecerdasan yang mengarah ke sana. Makanya agama ini jadi kacau. Karena sudah ada dinul ajais. Agama ini agama ummi. Ya agama ini agama ummi. Kata Allah, huwaladzi ba'atsa fil ummiyin. Ummiyin itu lugu-lugu itu polos. Jadi kalau orang polos misalnya gini. Ini apa? Kira-kira kalau jawab orang polos ini. Jam. Bagus kan jam? Jam untuk apa? Penunjuk waktu. Ya sudah seperti itu. Tapi kalau orang engkek. Ini itu apa jam? Itu barang murahan. Bulat kan oleh jawab. Ono numpak mobil carry itu apa? Itu black melaku. Yang mobil itu Alphard. Jadi kacau. Enggak boleh agama dibawa ke sana. Apa? Agama di sana dibawa ke sana. Nah itu madzhabnya ahli sunnah apa? Wal jamaah. Ketika Rasulullah ngendikan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi, ora kok diarti ini ora iman. Jika yang menyala itu tidak iman, tidak seperti itu cara mengartikan ahli sunnah wal jamaah. Karena status itu tidak pernah hilang. Yang hilang hanya kesempurnaannya. Paham ya? Kesempurnaan kita jalani manusia hilang karena kita maling, karena jadi koruptor. Tapi tetap kita manusia. Kesempurnaan kita sebagai orang mukmin hilang kalau kita fasik. Tapi kita tetap mukmin. Paham ya? Makanya setiap hadis gitu kata ahli sunnah la yu'minu imanan kamilan. Wis dong ya? Dong? Ya terus alhamdulillah subhanallah. Ya udah alim mas malam 12. Malam Lailatul. Aku kadang yang melok goblok aduh. Saya tuh sering dididik sama bapak saya, sekumpul wong akeh ya kudu melok goblok guys. Makanya bapak itu kalau ada orang pidato, bapak kan juga enggak suka pidato juga, tapi ya kerso kadang-kadang, saya pun kadang-kadang kerso. Asal sing utus pernah guru, pernah sepuh kadang kerso. Nah, bapak nak bahas pengajian ngomongin balik dari bapak, malah bingung. Ngomong apa wae. Coba kita dengan PD-nya bilang Lailatul Qadar itu 21 sampai berapa? 29. Lailatul Qadar. Warna iki malam Lailatul Qadar. Lalu Lailatul Qadar keren tuh karena apa coba? Karena nuzulul Quran. Lalu nuzulul Quran tanggal 17. Lalu Lailatul Qadar tanggal berapa? Oh, ada nih. Alhamdulillah. Tapi ini jangan jadi keiskalan yang masif itu sudah difitnah itu. Cara Gus Bak, ya ora cara Gus Bak, cara Quran ngawur gitu. Sembrono. Memangnya aku tidak pendapat tentang Quran, ya dan ayatnya seperti itu. Maka yang benar, Lailatul Qadar itu kata ulama-ulama dulu, orang yang beramal soleh, ya itu sudah anggap saja dapat Lailatul Qadar. Ora usah ndelok esuk-esuk ndelok srengenge blerengen ta ora. Nek ora blerengen berarti untuk Lailatul Qadar. Jan mendung kan blereng iki. Terus bengi angite sayup-sayup. Anggere dini hari ya sayup-sayup blok-blok aneh-aneh wae. Lah nek pikir sego ora, berarti wong laut gak tarah untuk Lailatul Qadar, ke segoro gitu langine bianter. Lah nek ning Dieng ya mesti sayup. Mau angin tok gunung wis kesel tadi terus sayup-sayup. Gawe ukuran ojo ngono, gawe ukuran ngono rak wong Dieng luwih ngrasa entuk Lailatul Qadar timbang wong segoro kidul.
Gosoro itu langit apa? Buanter. Padahal alamatnya ya. Sayup-sayup. Mana-mana. Maksudnya alamat ngono iku ora ngono. Maksudnya ayat iku Kanjeng Nabi mbadhawuh ngono maksudnya ora ngono. Wes dong ya. Ayo Lailatul Qadar tanggal. Aku seneng wong bodho. Enak urip wis happy no. Happy. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kejati dirian itu tidak bisa hilang dengan standar keidealan. Yang hilang itu standar apa? Keidealan. Misalnya kita maling, ya eman lah sebagai orang mukmin kok maling. Warga Indonesia kok kriminal tuh eman. Tapi dia tetap orang Indonesia. Orang Islam tetap Islam meskipun dia fasik. Sebab itu Allah ngendikan faminhum dzalimul linafsi. Sebagian dari orang yang saya pilih dia adalah orang dolim. Ya dolim saja. Kamu jangan kamu katakan kafir ya dolim saja. Dolim kira-kira maknanya kurang ajar, kacau, kriminal. Tapi kan tetap dia orang Indonesia. Paham ya? Ya tetap dia orang Islam. Tapi Islam yang dolim. Ya seperti saya sering cerita. Saya pernah ketemu orang alim melaku di Tuban. Iku pilih tanggamu. Wong Islam kok doku. Wong Islam kok do kumat. Umat Islam kok do mabuk. Ya tentu oknum ya. Tapi jari orang alim tadi, itu orang umat Islam. Islam sing kumat. Jadi orang Islam itu hanya dua, umat Islam sama Islam yang kumat. Jadi kalau pas fasik ya Islam kumat. Kalau pas waras umat Islam. Ya sudah itu bolak-balik. Ya, jadi umat Islam. Jadi kalau di Jogja atau di Jakarta ada orang mabuk, itu berarti Islam sang kumat. Kalau pas ngaji umat Islam. Tapi kadang orang yang sama ya kadang umat Islam, kadang Islam yang kumat. Ya sudah seperti itu. Dan nanti pas diambil Allah ya tetap statusnya dua tadi. Umat Islam dan Islam yang kumat. Jadi jelas ya. Jadi jelas sekali makanya orang Khawarij itu kata Rasulullah syarrul khalqi wal khaliqa. Ela makhluk itu orang Khawarij. Karena dia menghilangkan status kejati dirian. Itu bahaya bagi kelangsungan negara maupun agama. Jadi misalnya kalau orang nyuwun sewu misalnya ada orang kriminal di Indonesia, terus dianggap gak warga Indonesia, terus mau dibuang kemana? Coba. Sama kalau semua orang Islam yang salah dianggap kafir, terus lalu mau kamu buang kemana? Padahal dengan kamu katakan kafir, artinya dia sudah tidak wajib sholat. Orang kafir tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Apa tidak lebih ngeri? Karena dia tidak berkewajiban melakukan ibadah-ibadah Islam. Berarti Anda lebih ridho dunia ini rusak. Lalu ya misalnya Zaid karena megang patok kuburan atau melakukan dosa besar kamu katakan kafir. Setelah kafir dia wajib sholat enggak? Tidak kan? Wajib puasa enggak? Berarti kan malah jura-juran. Karena mendorong orang keluar dari ring permainan kesalehan. Tapi kalau kita katakan Islam, kemudian kita bina. Kan ini jadinya aset. Dengan kamu katakan Islam artinya menjadi aset kan? Bandingkan kalau kamu katakan keluar. Paham ya? Makanya Nabi ngendikan umatku itu apa? Khawarij. Karena ini bahaya. Bahaya. Negara juga gitu. Andai kan kita berpikir ekstrim, yang melanggar negara tidak warga Indonesia. Yang demo tidak warga Indonesia. Sing beda pendapat dengan pemerintah enggak warga Indonesia, negara ini habis. Kehilangan 50% warga Indonesia. Ya biasa saja, yang salah ya salah, tapi tetap warga Indonesia. Kalau secara aturan hukum harus dihukum ya dihukum. Asal objektif, asal adil. Kayak misalnya santri saya, yang santrinya Gus Bak itu siapa? Ya pokoknya sing ngaji. Kamu enggak usah pakai definisi ideal, sing ngaji, sing paham, sing ora ngantuk, sing pinter. Yo ngiyai dul kok. Mana. Dadi nek sing bener piye? Sing santri Gus Bak piye? Ya sing ngaji. Lah sing piye? Ya pokoke angge sing teko ngowah-ngowah ya wis melok mlebu. Ora paham yo ngaji, paham yo ngaji. Wong didelok kolange itu pokoke angge sing teko ngono. Malaikat yo ora niteni sitok-sitok iki paham ta ora iki. Oh malaikat itu ono sing drengki disalahno pangeran, kita jamin. Tapi bukan malaikat elit sing didrengki ora malaikat elit, malaikat awam napa? Masyhur itu kan. Innalillahi ta'ala malaikatan sayakhina fil ardi yabtahuna khilaqadz dzikr. Terus Allah punya sekian malaikat yang tukang mencari-cari tempat dzikir. Khilaqadz dzikri itu tempat-tempat halal haram, tempat-tempat ngaji. Kalau orang toreko ya tempat wiridan oleh maknanya. Tapi kalau orang fikih maknanya tempat diajarkannya halal dan haram. Terus setelah ketemu orang ngaji terus kata para malaikat sing apian, halumu ila buhyatikum. Ini tempat kamu, ini orang ngaji.
Kemudian ada malaikat yang agak hasut, tapi entah gimana hasutnya. Pokoknya bilang gini, itu ada orang yang datang ke situ tidak niat ngaji, nyari temannya. Kebetulan temannya itu ngaji. Maka ya Allah itu jangan masukkan kategori yang ngaji, karena dia nyari situ, nyari temannya. Kebetulan temannya itu ngaji. Tapi apa kata Allah? Hum alqaumu la yasqa bihim jalisuhum. Wes ngono lah, asal melok gabung tak sepuro kata Allah. Hum alqaumu la yasqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum asal ikut duduk saja, ikut nimbrung duduk saja dengan niat yang macam-macam, tetap tak ampuni kata Allah. Tidak penting kan niat ngaji ku hiburan, alternatif, dibang lengo masum pengadepi bojo. Wes gak penting kabeh. Soale anggere melok nimbrung sah. Enak loh? Nah, ya alhamdulillah. Ya sauni-unimu. Jadi agama itu tadi, pokoknya jangan kulino merubah kestatusan. Makanya itu hebatnya ahli sunnah napa wal jamaah. Setiap ada hadis la imana liman la ahdalah. Tidak ada iman bagi orang yang enggak nepati janji. Semua ahli sunnah nafsiri gimana? Tidak ada iman sempurna, tapi dia tetap mukmin, cuma tidak sempurna. Tidak dihilangkan status mukminnya. Masa orang Indonesia kalau maling enggak orang Indonesia? Lalu kamu buat kemana dia? Ya tetap dia orang Indonesia. Meskipun tidak ideal sebagai warga Indonesia, tapi tetap orang Indonesia. Jelas ya. Tadi summa aurasnal kitabal ladzina istofaina min ibadina. Terus orang yang istofaina itu berstatus faminhum zalimul linafsi. Tapi tetap istofaina, tetap orang-orang apa? Pilihan. Karena kita alhamdulillah apapun fase kita dipilih Allah menjadi orang Islam. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan kita alhamdulillah dengan segala kekurangan kita tetap dipilih Allah menjadi muslim. Ora terima muslim pembawa jalalain, enggak keren ta Mas. Jas napa? Jas. Muslim pecinta Lailatul Qadar. Meskipun salah tanggal. Ayo gumun mbek wong. Gak tau mikir ngono to kan? Iya, soalnya aku lah ya yakin Lailatul Qadar tanggal 21. Karena suara mayoritas suara Tuhan. Kula ya melok goblok Kang. Kula nek anggar malam selikur. Alhamdulillah itu dia kajian dari Gus Baha. Semoga bermanfaat dan kita mendapatkan barokahnya. Amin. Tunggu video dari kami bersama Gus Baha. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.